memahami Quran gitu. Sehingga umat-umat terdahulu, kenapa mereka berhasil memimpin, mengurus sampai seperempat dunia? Kok bisa berhasil? Karena mereka mengambil Quran bukan secara parsial. Mereka ikut Al-Quran sebagai satu kesatuan, tak terpisahkan. Alhamdulillah kita belajar Quran secara tematik ya. Secara tematik ini membantu kita untuk kita benar-benar mengerti pesan-pesan Al-Quran itu sekalipun secara global. Dan minimal kita mengerti bahwa Quran ini panduan hidup gitu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Surah Al-Fat sebetulnya diturunkan pada waktu itu sedang perjanjian Hudaibiyah, seperti yang kita pelajari. Dan Bapak Ibu masih ingat pelajaran yang lalu itu bahwa isi kandungan perjanjian Hudaibiyah itu secara zahir seakan-akan orang Islam kalah. Tapi ternyata yang Allah turunkan surah Al-Fat. Sebab dari perjanjian Hudaibiyah itu kemudian dapat kemenangan. Seperti dibukanya Khaybar, setelah itu dibukanya kota Mekah. Itu semua karena berkahnya perjanjian Hudaibiyah. Sekalipun nampak secara zahir seakan-akan orang Islam mendapatkan kerugian. Misalnya nih contohnya, nama Rasulullah dihapus, diganti Muhammad bin Abdullah. Kemudian juga kalau ada orang Islam pergi ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang Madinah, orang Islam Madinah datang ke Mekah, tidak boleh balik ke Madinah dan seterusnya. Itu disepakati, ditandatangani oleh Nabi, ditandatangani oleh Nabi. Jadi seakan-akan orang Islam kalah dalam perjanjian Hudaibiyah. Tapi ternyata Allah turunkan surah Al-Fat. Nah, Bapak Ibu, mengapa kok setelah surah Al-Fat surah Al-Hujurat? Surah Al-Hujurat isinya tentang apa? Tentang adab, adab sehari-hari, adab dengan Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai nabi, adab kepada para sahabat sebagai persaudaraan dan seterusnya. Ada apa? Bahwa ciri orang-orang yang menang itu dia berperadaban. Dia punya adab. Jadi kalau ada orang tidak beradab, suka berbohong, suka menipu, suka berzina, suka maksiat, berarti dia tidak berhak untuk menang. Jadi kemenangan itu identik dengan ciri orang-orang yang berperadaban. Nah, itulah rahasia urutan surah. Betapa sangat rapi Allah menyusun Al-Quran ini. Karena yang menyusun Al-Quran ini bukan istihad, bukan. Susunan Al-Quran ini adalah susunan Allah langsung. Seperti susunan Quran yang terdapat di Al-Lauhul Mahfuz, inilah dia Quran di tangan kita sama. Bapak Ibu Allah. Dan berkali-kali saya katakan, ini adalah hasil penelitian saya dalam disertasi saya. Bahwa saya menulis disertasi judulnya Rahasia Kesatuan Al-Quran. Bahwa Quran itu sudah tersusun rapi seperti ini. Dan saya buktikan secara ilmiah. Dan seperti ini para ulama memahami Quran. Gitu. Sehingga umat-umat terdahulu, kenapa mereka berhasil memimpin, mengurus sampai seperempat dunia? Kok bisa berhasil? Sampai ketika itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, puncak keemasan Islam, tidak ada seorang pun yang butuh zakat. Kok sampai begitu keberkahannya? Karena mereka mengambil Quran bukan secara parsial. Mereka ikut Al-Quran sebagai satu kesatuan, tak terpisahkan. Jadi itulah rahasia menangnya umat terdahulu. Makanya alhamdulillah kita belajar Quran secara tematik ya. Secara tematik ini membantu kita untuk kita benar-benar mengerti pesan-pesan Al-Quran itu sekalipun secara global. Dan minimal kita mengerti bahwa Quran ini panduan hidup gitu. Karena kalau kita mempelajari makna kata per kata, itu butuh orang spesialis. Maksudnya yang hadir harus memang spesialis ahli tafsir. Dia pengen belajar ahli tafsir. Dia pengen kuliah benar jurusan tafsir. Baru kita mempelajari makna kata per kata, kemudian rahasia balaghah dan sebagainya. Tapi kalau kita nih orang-orang umum yang memang kita nggak punya waktu untuk mempelajari ilmu sastra, ilmu balaghah, ilmu sharaf, ilmu nahwu dan sebagainya, ya sudah, kita belajar tematik aja. Belajar tematik aja. Kalau memang belajar tafsir, kita kata per kata boleh-boleh aja, tapi
kalau tidak pernah punya gambaran globalnya, kita tidak mengerti. Misalnya kita sudah beruntung nih belajar tematik ini. Kita pernah belajar tentang kandungan surah Al-Fatihah, bahwa seluruh tema Quran terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kemudian kita sudah belajar surah Al-Baqarah, bahwa tema pokok surah Al-Baqarah tentang kepemimpinan. Di situ kita menemukan bagaimana Allah menggambarkan secara sistematis tentang 3 model manusia yang bertarung dalam merebut kepemimpinan. Ada muttaqun, ada kafirun, ada munafikun. Setelah itu Allah bicara tentang Nabi Adam sebagai pemimpin pertama. Lalu bicara tentang Nabi Ibrahim AS dalam surah Al-Baqarah sebagai contoh pemimpin sukses. Lalu bicara tentang Bani Israel, pemimpin yang gagal. Lalu bicara tentang Tolut, pemimpin yang sukses di kalangan Bani Israel, dan seterusnya. Masuk ke surah Ali Imran tentang sikap seorang pemimpin, bahwa dia harus punya keteguhan prinsip, karena dia akan berhadapan dengan 2 tantangan eksternal dan internal. Makanya surah Ali Imran terbagi 2. Bagian pertama tentang tantangan eksternal, yaitu datangnya utusan Rasul Najran. Tantangan kedua internal, yaitu peristiwa Uhud dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah kita pelajari. Masih ingat semuanya itu. Surah An-Nisa. Kenapa kok surah An-Nisa di awal-awal? Ternyata inti surah An-Nisa adalah berbuat adil. Dan inti berbuat adil itulah menyelamatkan keberpihakan terhadap orang yang lemah. Dan di antara makhluk Allah yang lemah adalah wanita. Makanya surah An-Nisa bicara tentang anak yatim, tentang du'afa, tentang mustad'afin, semua dalam surah An-Nisa. Nah, kalau kita nggak paham itu, kita nggak akan pernah mengerti makna kata per kata itu. Jadi dengan kita belajar secara tematik, kita terbantu, punya gambaran bagaimana kita menyikapi Al-Quran ini. Alhamdulillah, barakallah. Ini sudah sabar, sudah luar biasa, sudah sampai sebentar lagi nih, nanti pekan depan kita sudah sampai ke juz 27 sudah. Masuk juz 27 kita akan belajar nanti surah Qaf ya. Nanti akan belajar seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sangat dahsyat sekali. Ini yang kita akan dapatkan, bahwa dalam surah Al-Hujurat ini panduan kita beradab. Adab yang pertama adalah adab terhadap panduan Allah, yang pada waktu itu di zaman Nabi dipersonifikasi dalam kehadiran Rasulullah SAW, bahwa sumber syariatnya langsung Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa adab pertama? Adab pertama adalah jangan mendahului Rasulullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam menyampaikan pendapat. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Perhatikan di sini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya setiap sahabat ditanya oleh Nabi, ayyumin hadza, hari apa ini? Para sahabat tahu itu, bahwa itu yaumun nahar, tahu para sahabat. Tapi para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini adab. Ini adab. Masya Allah. Ayu syahrin hada. Ini bulan apa ini? Sahabat tahu bahwa itu Syahrul Muharram. Itu Allah, sahabat tahu itu. Tapi sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Setelah itu Nabi menjawabnya. Masya Allah. Jadi sejak itu para sahabat nggak pernah dia ngusul-ngusul gitu, enggak. Jadi dia menunggu apa kata Nabi. Ini akhlak Bapak Ibu rahimakumullah. Dan memang di antara munasabah turunnya ayat ini ya sebelumnya pernah terjadi. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya pernah terjadi, yaitu Umar bin Khattab ketika pertama-tama di awal-awal masuk Islam. Umar dia pernah mengusulkan, wahai Rasul, kenapa kita diam-diam? Alasna ala haq, bukan kami benar? Ya, kita benar. Kenapa diam-diam? Gitu. Nah itu. Jadi ini kenapa kok sampai seperti ini Allah mengajarkan itu? Jadi ada sikap kalau mendahului Rasulnya, dia seakan-akan menggurui Nabi. Padahal Nabi ini dia
dipandu langsung oleh Allah. Maka jangan menggurui Nabi, maksudnya itu. Kalau sudah menggurui Nabi, maka dia menganggap Nabi tidak tahu. Kalau sudah menghina Nabi, merendahkan Nabi, maka dia otomatis merendahkan Allah. Nah itu akhlak itu. Seakan-akan sepele, tapi itu besar. Kecuali Nabi minta pendapat. Misalnya satu hari di perang Badar, Rasulullah SAW mengajak berkumpul. Kita siap-siap di sini, kata Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat yang dia mengerti lapangan Badar, dia tahu di mana tempat yang kering, di mana tempat yang ada airnya, dia tahu sahabat ini. Maka dia bertanya, awahyun anzalakallah ya Rasulullah? Apakah ini wahyu dari Allah? Diam di sini ini wahyu? Kata Nabi, la, al-harbul makidah. Ya ini istihad saya, kata Nabi. Bukan wahyu ini, bukan wahyu, istihad saya. Kata sahabat, wahai Rasul, kalau ini bukan wahyu, ini istihad, saya lebih tahu tentang posisi lapangan Badar. Mana yang ada airnya, mana yang tidak ada airnya. Di sini termasuk yang kering, wahai Nabi, nggak ada airnya. Kita nanti akan kekurangan air. Kata Nabi, di mana nggak ada airnya? Di situ. Akhirnya sahabat ini mengusulkan pindah ke sana, dan Nabi ngikut. Nah itu urusan yang sifatnya istihadiyah. Gitu. Tapi kalau sudah wahyu, makanya dia bertanya, adabnya bertanya, ini wahyu ya Rasul? Takut melanggar ayat ini, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli. Takut melanggar ayat ini, sehingga para sahabat bertanya, setiap saat bertanya, ini wahyu ya Rasul? Contoh lain lagi misalnya, Nabi pernah melewati orang-orang Arab yang sedang mengawinkan pohon kurma. Jadi jangan dikira itu pohon berbuah tanpa ada perkawinan. Itu ada perkawinan antara pohon ke pohon. Kalau ada di depan rumah ibu dan bapak, misalnya ada pohon kelapa tidak berbuah, itu pasti jantan. Misalnya ada pohon jagung tidak berbuah, itu pasti jantan. Ada pohon mangga tidak berbuah, itu pasti jantan. Jadi yang berbuah tuh betina, pohon betinanya. Nah itu menikah juga ada. Pernikahannya apa? Angin. Jadi angin berhembus itulah yang membawa sari putik bunga sehingga dia menikah dengan bunga yang lain. Itu yang kata Allah, wa arsalna riyaha lawaqih. Aku kirimkan angin untuk mengawinkan antara pohon ke pohon, antara sari bunga ke sari bunga yang lain. Jadi ada pernikahannya. Maka ketika berbuah berarti itu betina gitu. Jadi itu salah satu rahasia bahwa Bapak Irfullah tentang mengawinkan. Nah dulu orang Arab suka mengawinkan antara pohon kurma ke pohon yang lain. Nabi lewat itu. Kata Nabi, kamu menikahkan begitu? Iya. Selama ini begitu? Iya. Kata Nabi, begini yang benar, kata Nabi. Menurut kata Nabi, begini. Nabi mengajarkannya. Berbeda dengan yang mereka biasa. Terus kata sahabat, ya Rasulullah, awahyun anzalakallah, ini wahyu? Bukan, ini istihad aku, kata Nabi. Terus kata sahabat, kami sudah bertahun-tahun wahai Rasul mengawinkan pohon kurma ini dan buahnya banyak. Di sini Nabi bersabda dengan yang kita hafal sudah terkenal, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu kamu lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kamu. Maka sejak itu Nabi nggak pernah ikut-ikut urusan dunia yang sifatnya teknis. Misalnya cara bangun gedung 10 lantai itu nggak ada hadisnya. Nggak perlu kita gimana cara bangun gedung 10 lantai, cari hadisnya dulu. Ya nggak ada. Itu sudah urusan kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah seperti itu barakallah makna la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli. Ini adab pertama. Adab kedua yaitu bahwa jangan mengangkat suara. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi di sini kata Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi dulu ceritanya banyak orang berteriak-teriak
berteriak-teriak di depan Nabi, Muhammad, 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 gitu ya. Nah, disangkanya Nabi itu ya orang biasa. Nah, ini pelajaran teman-teman. Jangan mengangkat suara di depan syekh kamu, guru kamu. Itu akhlak. Itu akhlak. Makanya kita diajarkan agar kita merendah di depan syekh, karena kita butuh ilmunya. Kita butuh ilmunya supaya ilmu masuk ke hati. Ingat tuh prinsip kata Imam Ghazali itu, al-ilmu kalma. Ilmu seperti air. Dia tidak akan masuk dalam hati yang rendah, kepada hati yang tinggi. Kita harus merendah ya, untuk supaya kita kebahagiaan ilmunya itu. Jadi makanya jangan mengangkat suara di depan syekhnya, depan gurunya, depan ustadznya. Ya. Termasuk sekarang para ulama tuh membahas panjang lebar dalam ilmu tafsir bahwa kalau kita datang ke kota Madinah, di depan rumah Nabi, wahai kaum ibu yang masuk ke Raudhah, jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak sambil manggil-manggil sambil ini, oh. Tuh, ini termasuk berlaku sampai sekarang. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kenapa, Bapak Ibu? Perhatikan di sini. Akibatnya apa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ihbat artinya menghilangkan pahala amal kamu. Kenapa? Karena kalau berteriak-teriak di depan Nabi, dia telah merendahkan Nabi. Kalau dia merendahkan Nabi, dia menganggap Nabi itu seperti sahabatnya biasa. Ya. Jangan dianggap gurumu itu seperti sahabat kamu biasa. Harus ada perlakuan berbeda. Ini penghormatan seorang guru. Ya, jangan dianggap Nabi kamu itu seperti teman-teman kamu biasa. Enggak. Jangan. Kenapa? Antahbatu a'malukum. Karena kalau begitu kamu telah merendahkan dia. Kalau kamu merendahkan dia, berarti kamu merendahkan yang mengutus dia, yaitu Allah. Maka otomatis kalau sudah merendahkan Allah, amal pahala kamu habis. Rugi kan? Dia sudah rajin-rajin baca Quran, hatam Quran, hafal 30 juz sudah, tapi dia ternyata merendahkan Rasulullah SAW dengan gak merasa. Ini namanya adab. Jadi adab itu jangan dianggap sepele. Itu bisa menghilangkan pahala sholat, pahala puasa, pahala zikir, pahala hafal Quran, pahala baca Quran, bisa hilang gara-gara itu. Karena di situ ada sikap yang dia nggak merasa ternyata dia sudah merendahkan Rasulullah SAW, sehingga otomatis dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencabut pahala amalnya itu. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Mengapa Allah berfirman la tash'urun? Karena dia nggak merasa merendahkan, tapi karena tidak berakhlak, akhirnya ketidakberakhlakan itulah yang membuat dia terhapus amalnya. Itulah pentingnya belajar adab dalam mencari ilmu, ya. Seperti itu. Makanya barakallah, mulai sekarang coba ingat guru-guru Bapak dan Ibu yang dulu masih SD. Saya sampai sekarang Bapak Ibu rahmatullah, saya selalu ya kalau saya dapat rezeki, saya kirim kepada guru saya yang pernah mengajar alif ba ta sa jim di kampung saya. Kalau saya datang ke kampung, saya pasti pertama-tama saya datang setelah saya ke ayah ibu atau ke ibu karena ayah sudah wafat, langsung setelah itu kepada guru saya yang pernah ngajar dulu alif ba ta sa jim. Itu satu kemuliaan. Jangan merendahkan mereka. Kita jadi orang sekarang itu dihormati atau dimuliakan karena guru kita yang pernah mengajar alif ba ta sa jim. Saya masih ingat saya diajarin fikih wadih dulu di kampung saya. Saya diajarin jurmiyah, ilmu nahwu. Duduk setelah salat maghrib bersama guru saya. Saya diajarin abata saja, diajarin ilmu sarf. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Ini saya hafal ketika saya masih ibtidaiyah. Jadi ini guru-guru saya itu semuanya yang masih hidup, saya sempatkan untuk bertemu sama mereka. Bapak Ibu Allah. Karena apa? Karena ini bagian daripada adab perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah? Kalau kamu merendahkan suara kamu di depan Nabi, kamu akan dibersihkan dari dosa. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Imtihana maksudnya imtihan, itu penyaringan. Maksudnya apa? Membersihkan dirinya dari dosa. Littaqwa.
Dengan cara itu kamu akan naik tingkat menjadi bertakwa. Jadi akhlak itu, adab itu penting. Ternyata membantu ketakwaan. Takwa itu bukan hanya ritual, rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir. Ada orang nih, Bapak Ibu, ada orang hafal Quran, zikir luar biasa, puasa Senin Kamis, tidak pernah berhenti. Bahkan dia puasa Daud, puasa apa, pergi haji berkali-kali. Tapi dia akan dapat 0 ketika dia ternyata tidak beradab kepada orang tuanya. Perhatikan, itulah dia yang paling berbahaya dalam hidup kita, bahwa jangan sampai adab ini diremehkan. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.